Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aji di channel Aji Jaka. Pada kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan tentang tombol start yang ini, taskbar dan juga desktop. Nah, jadi ketika kita menghidupkan komputer dari pertama kita menekan tombol power ya, tombol power komputer. Nanti kan kalau komputernya sudah siap pakai, nanti kan muncul desktop ya. Nah, desktop itu apa? Desktop itu halaman utama dari Windows ya, dari komputer pada saat kita menyalakan komputer. Jadi nanti kira-kira tampilan seperti ini ya. Nah, yang sekarang sedang kita lihat ini adalah disebut dengan desktop. Jadi dari sini yang ada banyak menu-menu ini ya, atau icon kalau bahasa di komputernya. Nah, ini adalah semua area ini disebutnya dengan desktop. Jadi tempat nempelnya si icon ini atau menu ini disebutnya dengan icon desktop gitu ya. Nah, kemudian ada satu baris paling bawah yang hitam ini ya. Nah, ini disebut dengan taskbar. Nah, di dalam taskbar di sini ada tombol start. Nah, tombol start ini fungsinya buat manggil program ya. Jadi semua program yang tidak ditampilkan di desktop, nah ini pusatnya ada di sini, ada di tombol start seperti itu. Contoh misalkan di sini di desktop, di sini ini kan ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ya. Ada satu lagi yang nggak ada di desktop, yaitu Microsoft Access. Nah, ini ya, Microsoft Access. Kalau ini kan menunya ada banyak ya, menu di dalam tombol start ini ada banyak. Nah, cara untuk menggunakan tombol start, jadi ketika kita mencari aplikasi, nah pada saat kita klik start, teman-teman langsung ketikkan aja di keyboard mau ngebuka program apa. Misalkan saya ingin ngebuka program aplikasi Chrome misal ya, kita ketik aja CH. Nah, nanti muncul aplikasinya. Atau mungkin Word gitu ya, Word nanti muncul gitu. Atau mungkin Excel atau Access atau Photoshop gitu ya. Nah, nanti muncul gitu ya. Nah, setelah muncul ini tinggal diklik aja, maka nanti akan terbuka gitu ya. Nah, kemudian di tombol start ini jadi cara untuk membuka aplikasinya tinggal di tombol start ini ya. Cara ngebuka aplikasi di tombol start ini tinggal diklik aja ya. Nah, semua menu yang ada di tombol start ini teman-teman bisa pindahkan ke desktop. Nah, contoh di desktop saya ini nggak ada nggak ada menu akses ya, aplikasi Microsoft Access. Nah, di sini nih, ini kan akses ya. Nah, ini misalkan mau kita pindahkan ke desktop, caranya cukup gampang, tinggal klik kanan aja, klik kanan, kemudian di sini ada more, dan di sini kemudian pilihnya open file location. Nah, open file location, kemudian di sini ada akses ya, akses nih. Nah, ini tinggal di copy aja, klik kanan, copy, ini kita close. Nah, di desktop kita klik kanan lagi, kemudian paste. Nah, otomatis nanti ikonnya atau menunya langsung pindah ke desktop seperti itu ya, seperti itu. Jadi aplikasinya itu bisa dipindahkan ke desktop, bisa juga ditempelkan ke start. Nah, contoh di sini di start agak ke kanan bawah. Nah, ini ada sekumpulan aplikasi atau menu aplikasi yang sering saya buka ya. Nah, kenapa saya simpan di sini? Ini supaya
gampang gitu ya ngebukanya ya. Contoh biasanya yang sering saya pakai itu kontrol panel gitu ya. Kontrol panel ini biasanya tempat buat mengatur kontrol dari komputer ya. Misalkan seperti kita misalkan kita nginstal program nih, misalkan kita nginstal game, aplikasi game gitu ya. Ternyata kita udah malas lah gitu, pingin dihapus. Nah, bisa melalui kontrol panel ini gitu ya. Ada banyak fungsinya kontrol panel ini ya, mungkin nanti akan di pembahasan lebih khusus lagi ya. Kemudian ada media player klasik, ini biasanya kalau saya mau muter video ya, seperti itu. Nah supaya muncul di sini, teman-teman tinggal klik kanan lagi aja, misalkan akses ya, atau Photoshop nih. Photoshop mau kita tempelin di sini, jadi pas kita klik start langsung kelihatan menunya, bisa langsung kita klik gitu ya. Tinggal klik kanan. Kemudian nah di sini ada pin to start. Tinggal diklik aja pin to start. Nanti muncul jadi pada saat nanti kita klik start, si Photoshop itu nanti langsung muncul di sini. Seperti itu ya. Ini cukup memudahkan banget. Kemudian kalau misalkan sekiranya ini nggak berguna, teman-teman bisa klik kanan lagi. Kemudian unpin. Unpin ini maksudnya ya kebalikan dari pin. Kalau pin kan tadi nempelin di start. Kalau unpin itu kebalikannya, jadi ngelepas gitu ya, ngelepas dari tombol start, seperti itu. Nah kemudian di tombol start ini mungkin kalau mematikan bisa ya. Saya ini menggunakan Windows 10. Di sini kalau kita tempelin ke sini, di sini ada semacam menu kecil ya. Nah ini ada power ini biasa ya buat matiin komputer, tinggal kita klik shutdown. Bisa restart, bisa sleep. Kemudian ada setting ini hampir mirip dengan kontrol panel ya, mungkin nanti ya untuk penjelasan lebih detailnya. Kemudian ada dokumen ini nanti larinya ke Explorer ya, maksudnya folder pribadi kita, folder file kita gitu ya. Kemudian nah di sini ada icon, ini adalah nama user ya. Kalau kita klik nanti ada pengaturannya lagi. Jadi kita bisa pindah akun ke akun yang lain. Jadi dalam satu komputer itu bisa terdiri dari beberapa akun. Nah akun yang sekarang kita buka, akun saya ya, yang Aji Jaka. Nah kita bisa juga kalau misalkan akun di dalam laptop kita atau komputer kita ada lebih dari satu akun, kita mau pindah ke akun yang lain ya, berarti kita tinggal di sign out. Nanti akan muncul pilihannya gitu ya. Cuman karena di laptop saya cuma ada satu akun doang yang Aji Jaka ya. Nah guest ini adalah tamu ya, akun tamu. Tapi biasanya guest ini harus diaktifin dulu ya. Nah kemudian ada lock ini kalau ngunci layar ya. Jadi nanti kalau kita klik ini, kita coba aja. Nah nanti muncul semacam wallpaper. Nah ini nutupin halaman desktop. Jadi supaya kembali ke desktop kita harus masukin passwordnya dulu gitu ya, kalau laptop kita menggunakan password gitu ya. Kemudian ada change akun setting. Nah ini buat ngerubah nama atau akun kita gitu ya. Jadi di halaman ini kita bisa menambahkan atau ngapus akun dari kita gitu. Untuk penjelasan ke sini mungkin nanti ya, penjelasan lebih khususnya. Seperti itu ya, itu seputar start, tombol start. Kemudian ada taskbar. Taskbar ini barisan hitam seperti ini yang di bawah. Nah, fungsi taskbar ini untuk menampilkan beberapa aplikasi yang sedang aktif atau menampilkan informasi yang lain gitu ya. Nah, di Windows 10 di sini ada tombol ini search ya atau pencarian. Nah, kalau misalkan instalan Windows 10
teman-teman itu masih baru, biasanya bentuknya itu seperti ini. Nah, panjang ya, agak memanjang gini. Cuman karena saya nggak suka terlalu panjang kayak gini, saya rubah jadi kecil aja. Tinggal diklik kanan, search, ininya pilihannya dirubah jadi icon, show search icon. Nah, jadi kecil kayak gini. Fungsinya sama aja tetap. Fungsi search ini hampir sama kayak start ya. Jadi kita bisa buka bisa mencari aplikasi di sini. Kemudian supaya lebih jelas ya, kita perbesar. Kemudian di sebelah search di sini ada Cortana. Nah, Cortana ini semacam asisten pribadi kita ya, asisten pribadi kita di Windows 10. Jadi kita bisa perintahkan komputer dengan perintah suara. Jadi kalau misal si Cortana ini kita aktifkan. Kemudian di sini ada tombol task view. Nah, task view ini kalau kita klik, kita coba aja ya. Nah, ini bisa ngelihat aplikasi-aplikasi yang sedang kita buka. Seperti itu ya. Kemudian selebihnya yang setelah task view di sini ada Notepad, Windows Explorer, ini juga Windows Explorer. Kemudian ada Mozilla, kalkulator, kemudian ini Visual Code, Google Chrome, Telegram, dan lain-lain. Nah, ini adalah aplikasi yang sengaja ditempelin di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga nempelin aplikasi tidak hanya ke desktop tapi juga ke taskbar. Nah, saya sering nempelin beberapa aplikasi. Kan tadi itu kita nempelin menampilkan menu atau icon kan tadi ke desktop sama di tombol start itu sendiri ya. Tapi bisa juga ke sini ke taskbar. Caranya, contoh ya, misalkan Photoshop mau kita tampilin nih di sini di taskbar. Sama, tinggal klik kanan aja. Klik kanan kemudian more. Nah, di sini setelah more nanti di sini ada pin to taskbar. Tinggal diklik aja. Nanti muncul di sini di taskbarnya, nambah gitu ya. Kalau misal nggak seneng, tinggal klik kanan lagi aja. Klik kanan kemudian unpin. Kita lepasin gitu ya dari taskbar seperti itu. Jadi kelebihannya, kalau ada di taskbar, kalau kita mau ngebuka aplikasi itu cukup satu klik aja. Contoh kita mau ngebuka Notepad, tinggal diklik sekali, nah, langsung kebuka gitu. Kan kalau misalkan ada di desktop, contoh seperti nih Microsoft Word ya, mau kita buka harus di double klik kan ya, harus di double klik baru kemudian kebuka. Tapi kalau ada di taskbar itu cukup satu kali klik aja seperti itu. Nah, ini tergantung kita sih ya. Setiap orang yang punya komputer biasanya punya settingannya sendiri-sendiri gitu. Nah, masih di taskbar, kemudian di sini ada informasi cuaca atau berita ya. Ini khas banget di Windows 10 sama Windows 11. Kemudian sedikit perbesar. Nah, di sini ada semacam icon kecil nih. Di sini ada beberapa aplikasi. Ini setiap user beda-beda ya, setiap komputer beda-beda aplikasi yang ditampilkannya. Cuman yang biasa pasti ada di setiap laptop atau komputer biasanya seperti ini ya. Ini ada logo speaker, di sini ada baterai karena saya sedang menggunakan laptop ya. Meet Now ini biasanya bawaan dari Zoom ya kalau nggak salah. Oh enggak, ini bawaan dari aplikasi Microsoftnya ya. Kemudian ini mikrofon, karena saya sekarang sedang merekam untuk membuat tutorial ini, sedang ngidupin mikrofonnya ya, makanya ada simbol seperti ini, mikrofon ya. Nah, kemudian icon-icon yang nggak ditampilkan di sini, ini disimpannya di sini, sama hidden icon ya. Nah, ada segitiga ya, segitiga kecil, tinggal diklik aja. Nah, di sini ada simbol semacam USB ya atau flash disk.
Untuk perekaman layar ini, untuk membuat tutorial ini saya dibantu dengan alat perekam suara menggunakan USB, makanya ini ada logo seperti ini. Nah, kalau ada logo seperti ini biasanya USB kita itu sedang terhubung gitu ya, entah itu ke flashdisk atau ke alat tertentu gitu ya. Kemudian ada antivirus, Telegram. Nah, jadi di sini itu untuk menampilkan beberapa aplikasi ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan biasanya itu muncul di sini di icon ini. IDM, Google Chrome gitu ya. Kemudian ada Bluetooth bawaan dari si laptop ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mau ngonekin laptopnya atau komputernya ke speaker, bisa menggunakan Bluetooth ya. Tapi si speakernya juga harus ada Bluetoothnya gitu ya. Tinggal diklik kanan aja, kemudian add Bluetooth, kemudian nah tinggal dipilih Bluetooth yang mau kita ini gitu ya, yang mau kita konekin gitu ya. Nama speakernya apa gitu kalau kita mau konekin ke speaker. Tapi kalau misal di sini nggak ada, ya tinggal di sini add Bluetooth or other device. Tinggal diklik, kemudian klik simbol Bluetoothnya. Nanti akan melakukan pencarian. Dia akan ngedetect atau ngebaca Bluetooth yang sedang aktif gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih kadang permasalahan di taskbar ya, kadang-kadang ada beberapa simbol, beberapa icon yang nggak muncul gitu di sini ya. Contoh kayak baterai nih, ini kan simbol baterai. Nah, kadang-kadang beberapa laptop itu simbol baterainya itu nggak ada gitu di sini. Sebenarnya bukan nggak ada ya, tapi diumpetin. Nah, diumpetin di sini di segitiga kecil ini. Adanya di sini gitu ya, ada di sini. Jadi sebenarnya bukan nggak ada. Kayak simbol ini wifi saya sedang aktif ke wifi rumah ya. Nah, kadang simbol wifi-nya itu nggak muncul gitu. Nah, sebenarnya bukan nggak ada ya, tapi diumpetin di sini gitu. Nah, kalau misal ngalamin kejadian seperti itu, contoh gini, misalkan Bluetooth nih, simbol Bluetooth ini kan kalau kita pengen ngelihat simbol Bluetooth tadi harus diklik dulu segitiga kecil ini kan ya. Nah, ini simbol Bluetooth ini bisa kita pindahin ke sini, ke taskbar gitu ya, keluar gitu ya. Caranya tinggal klik kanan aja, kemudian pilih taskbar setting, kemudian ke bawah aja, kemudian di sini ada how do I customize taskbar gitu ya. Tinggal diklik. Oh, salah, kayaknya salah. Sorry, salah, bukan itu. Maksudnya ini ya, yang notification area, kemudian select which icon appear on the taskbar. Jadi pilihnya ini ya, yang ini, yang notification area, pilihnya yang ini, select which. Tinggal diklik. Nah, kemudian, di sini kalau ininya on ya, yang warna biru kayak gini, ini berarti lagi muncul di taskbar. Nah, contoh kayak wifi nih, ini kan simbol wifi ya, yang ini nih simbol wifi kan ya. Nah, ini kenapa bisa muncul di taskbar? Karena di sininya posisinya on. Kalau misal kita bikin off, tinggal diklik aja sehingga jadi off. Nah, dia di taskbar nggak akan muncul, tapi bukan hilang ya, tapi diumpetin aja. Jadi kalau kita mau cari ada di sini, tuh ada gitu ya. Demikian juga kalau kita mau balikin lagi ke semula, berarti tinggal kita onin lagi. Nah, Bluetooth tadi kalau mau pindah ke taskbar, kita tinggal cari. Nah, ini masih dalam keadaan off kan ya. Kalau kita rubah jadi on, maka akan muncul di taskbar kayak gitu. Seperti itu ya. Tapi karena saya kurang suka kalau Bluetooth ini ada di taskbar gitu ya, makanya kalau saya sih di off gitu ya, khusus untuk Bluetooth. Tapi terserah teman-teman ya, senangnya gimana. Nah, kemudian masih di halaman ini ya, masih di halaman setting taskbar. Teman-teman juga
bisa nah di sini nih, combine taskbar button. Sebentar. Oh ya, ini dulu nih. Jadi ini untuk merubah posisi taskbar location on screen. Nah, si taskbar ini posisinya kan ada di bawah ya, ada di bawah desktop. Ini bisa kita rubah ya, nggak harus di bawah. Misalkan kalau kita rubah jadi left itu kiri kan ya, maka posisinya akan berubah ada di kiri. Kalau di top ya maka akan ada di atas. Kalau right ya kanan gitu ya, sesuai nama ini ya. Kemudian bottom itu bawah gitu ya. Makanya jangan heran kalau ngelihat laptop lain atau komputer lain, kadang taskbarnya itu ada di kiri, ada di kanan, bahkan ada juga ada yang di atas juga gitu. Nah, pengaturannya itu ada di sini ya. Kemudian combine taskbar button. Nah, coba kita praktekin aja. Ini defaultnya itu always hide labels. Coba kita rubah jadi when taskbar is full. Oh, jadi tampilan menu ininya ya berubah ya. Kalau never, nah nggak terlalu ini ya. Kita rubah lagi aja ke bentuk yang tadi seperti ini ya. Oke, udah, menurut saya sudah. Oh ya, satu lagi nih, di paling atas masih di halaman setting taskbar, di sini ada automatic hide the taskbar in tablet mode. Ini kalau misalkan, jadi si Windows 10 ini bisa juga diinstal di dalam smartphone ya, kan ada ya smartphone atau iPad yang sistem operasinya itu menggunakan Windows 10. Nah, ini untuk khusus menu ini khusus untuk kalau misalkan device kita itu menggunakan iPad atau smartphone gitu ya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kemudian masih di taskbar, di sini ada tanggal sekarang ya pastinya. Ini fungsinya ya buat ngelihat tanggal ya. Kalau kita klik, maka akan muncul tanggal. Nah, kadang-kadang juga kayak gini, misalkan teman-teman nemuin tanggalnya atau jamnya nggak sesuai dengan jam sekarang. Nah, kalau laptop atau komputer teman-teman sedang aktif ke internet, ini si tanggal ini bisa langsung berubah otomatis gitu ya, langsung menyesuaikan dengan jam internet, dengan jam internasional lah gitu ya. Nah, caranya tinggal kita klik kanan aja, kemudian nah ini adjust date time, tinggal diklik, kemudian nah ininya set time automaticnya tinggal diaktifin, time zone-nya diaktifin. Nah, ini sync now-nya diklik, nanti otomatis jamnya akan menyesuaikan gitu ya. Tapi syaratnya harus connect ke internet dulu, jadi harus disambungin ke wifi lah gitu ya. Jadi kalau misalkan jam di komputer teman-teman nggak sesuai gitu ya. Kemudian di paling kanan, oh ini nggak paling kanan banget sih ya, yang ini ada semacam nah, kalau kita klik nanti muncul menu seperti ini. Ini notification ya, biasanya kan biasanya kalau di laptop kita itu muncul notifikasi ya atau pemberitahuan. Nah, ini munculnya biasanya ada di sini. Nah, ada di tombol ini yang nggak paling pojok sih ya, hampir pojok gitu ya. Di sini teman-teman bisa mengatur kecerahan dari komputernya atau laptopnya. Kemudian bisa ngatur location dari posisi si laptop ini. Ini jadi kalau ini diaktifin, nah kalau nyala biru kayak gini kan ini berarti sedang aktif ya location ini ya. Jadi ini
Jadi beberapa aplikasi bisa mengetahui posisi laptop kita atau posisi kita itu sedang ada di mana gitu ya. Kemudian di sini ada simbol Bluetooth, hampir mirip dengan yang ada di sini. Cuman di sini teman-teman bisa matiin si Bluetoothnya. Caranya tinggal diklik aja, nanti otomatis berubah warnanya ya kan. Kalau biru kayak gini kan nyala ya, tapi kalau misalkan ini dimatiin ya Bluetoothnya mati gitu ya. Kemudian ada night light, ini mode ini ya. Lihat layarnya agak sedikit berubah warnanya dengan mode malam lah gitu ya sebutnya ya. Kemudian ada mobile hotspot. Mobile hotspot ini mirip tethering lah. Mirip tethering kalau kayak di smartphone ya. Nah, airplane mode atau mode pesawat. Nah, kalau ini diklik nanti wifi-nya mati, Bluetooth-nya mati. Karena saya sedang menggunakan ya, ini nggak kita praktekin ya. Dan lain-lain lah pokoknya ya. Teman-teman tinggal diklik aja gitu ya. Kemudian yang paling pojok kita perjelas aja. Nah, kan kalau notification tadi kan itu klik yang ini ya. Nah, paling pojok itu yang sebelah sini nih. Ini paling pojok banget. Ini ada show desktop. Nah, show desktop ini apa? Contohnya gini. Nih, misalkan saya ngebuka beberapa aplikasi. Ini lagi ngebuka Chrome. Kemudian lagi ngebuka ini ya, Notepad misalnya. Lagi ngebuka Windows Explorer. Nah, ini kan layarnya itu ketutupan kan ya dengan aplikasi yang tadi gitu ya. Nah, kalau kita pengen langsung ngelihat desktop, gitu ya, desktopnya langsung tampil. Caranya teman-teman langsung klik show desktop. Show desktop itu yang paling kanan pojok banget lah gitu, pojok banget yang taskbar. Tinggal diklik, maka otomatis semua aplikasi yang lagi nutupin desktop itu langsung ketutup semua gitu ya. Jadi langsung ngelipat atau ngegulung gitu ya. Jadi ngumpet di sini di taskbar. Gitu, seperti itu ya. Nah, ini seputar tentang taskbar. Seperti itu. Oh ya, taskbar juga bisa dibesarin seperti ini. Kalau kita arahin mouse ke pinggiran taskbar, nanti akan muncul tanda panah seperti ini. Nah, klik, tahan, geser. Nah, ini bisa kita lebarin si taskbarnya. Bisa kita tinggiin gitu ya. Supaya ini nggak bisa digeser-geser, teman-teman klik kanan kemudian lock the taskbar. Nah, maka si ininya nggak bisa kalau kita tempelin mouse-nya ke pinggiran taskbar nggak muncul gitu ya, memperbesar atau memperkecilnya gitu ya, seperti itu. Oke, untuk taskbar sepertinya sudah cukup ya. Teman-teman tinggal explore sendiri, tinggal dicoba-coba aja, praktikkan sendiri. Kemudian untuk desktop juga sepertinya juga ini ya, paling di desktop kita cuma nampilin ini doang sih ya, nampilin icon ya atau menu gitu ya, menu-menu ini gitu ya. Teman-teman bisa nambahin yang seperti tadi ya dari tombol start, atau bisa juga ngapus. Misalkan kayak ada, misalkan nih kan beberapa pengguna komputer kadang nggak suka nih ada banyak menu atau banyak icon di desktop itu. Sebenarnya saya juga nggak terlalu suka sih. Kadang-kadang senangnya yang minimalis gitu, yang clear gitu desktopnya itu. Kadang-kadang beberapa ini dihapus-hapusin gitu ya. Kalau misalkan ada aplikasi yang teman-teman nggak suka, iconnya nggak suka nempel di desktop, ya tinggal klik kanan aja, kemudian delete ya, delete, maka otomatis akan hilang dari desktop seperti itu. Kemudian di desktop juga kita kalau klik kanan di desktopnya ya, klik kanan di desktop di area yang kosong, kemudian nanti akan muncul jendela kecil seperti ini. Di sini ada view ini untuk ngatur tampilan dari si desktop. Nah, di sini ada tampilan large icon. Jadi si icon ini atau menu ini nanti, nah ya, sekarang kan yang sedang aktif medium ya. Jadi ini lebih ke ukuran dari si icon.
Kalau kita pilih large, nah otomatis ikonnya jadi besar gitu ya. Medium, small, kemudian saya senangnya di medium. Auto rank. Nah ini kalau misalkan auto ranknya ini di checklist, maka si ikonnya ini nggak bisa digeser, jadi akan otomatis ngerapihin sendiri gitu si ikonnya ini, gitu ya, otomatis rapih lah gitu ya. Ini kan harusnya tadi bisa digeser ya, nah ini nggak bisa, dia akan otomatis ngegeser sendiri, ngerapihin sendiri lah gitu ya. Kalau saya sih biasanya ini dimatiin ya, yang rank iconnya, auto rank iconnya, jadi si ininya bisa digeser-geser gitu. Kemudian ada Allegiant icon to grid. Coba kita, ini kan aktif ya, kalau ada checklistnya kan berarti aktif. Kita coba diklik. Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu muncul gitu ya. Kita balikin lagi aja ke semula. Kemudian ada show desktop icon. Oh, hilang ya. Jadi show desktop icon ini buat menampilkan icon ya, ditampilan atau jangan gitu ya di desktopnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak suka ada icon di desktop, ya berarti ininya jangan di checklist gitu ya. Nah, sort by ini buat ngatur si icon. Teman-teman bisa ngaturnya secara name, kan setiap icon ini kan punya nama ya. Nanti bisa sort berdasarkan alfabet. Contoh aja ya, misalkan sort by name ya. Nah, maka akan otomatis ngurutin si aplikasi berdasarkan alfabet ya. Kemudian ya gitu ya, teman-teman coba aja. Ada refresh. Kemudian ada paste shortcut lah dan lain-lain. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah ini ya, display setting sama personalize. Awas, jatuh. Nah, di display setting, nah kita coba, nah klik kanan kemudian display setting. Display setting ini kita bisa ngatur kecerahan, kemudian ada mode malamnya juga. Ini scale and layout ini zoomnya ya, jadi bisa kita zoom sampai 125%, jadi tampilannya bisa lebih besar gitu ya. Nah, kemudian resolusi dari si layar. Nah, ini berpengaruh kapan kita menggunakan ini harusnya sih kita pilihnya recommended ya. Jadi di antara resolusi ini ada yang dipilih berdasar, yang ditandain ya, yang bacanya recommended. Nah, baiknya kita sih ngikutin recommended itu kan maksudnya pilihan dari si Windowsnya ya, pilihan terbaiknya gitu ya. Ya memang bagusnya sih yang pilihan recommended ini pilihannya. Tapi gini, kadang-kadang misalkan kita nyolok ke InFocus. InFocus itu, kalau misalkan harganya InFocus yang nggak terlalu bagus, misalkan resolusi kita itu 1366. Nah, sedangkan InFocus kita ukurannya itu misalkan 1024 x 768 gitu. Kalau di laptop settingannya itu 1366, sedangkan di InFocus itu resolusi maksimalnya itu cuma 1024 misalkan ya, otomatis nanti tampilan ke InFocusnya itu biasanya pecah gitu ya, tampilan ke InFocus atau proyektornya gitu biasanya pecah. Nah, supaya nggak pecah, tampilan desktop teman-teman itu harus ngalah, jadi harus ngikutin dengan yang ada yang dari InFocus, tinggal dirubah aja. Misalkan InFocusnya 1024 gitu, tinggal diklik, nanti tinggal pilih keep change atau simpan perubahan. Tapi karena saya nggak suka, tinggal di revert ya, atau ditolak gitu ya, jangan diterapkan gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngerubah kayak tadi, tinggal dipilihnya keep change ya.
Kemudian display orientation ini, aduh, tampilannya nanti bisa miring nanti ya kalau kita klik ya. Coba aja ya, kita coba ya. Display orientation defaultnya itu adalah landscape. Kita coba jadi potret ya. Nah, otomatis gambarnya akan miring seperti ini. Oh, ini repot banget, nggak nyaman banget ya. Kita balikin lagi. Aduh. Tekan escape di keyboard ya untuk membatalkan ya. ESC, tombol ESC di keyboard teman-teman. Jadi fungsi ini buat ngebolak-balik layar lah gitu, intinya gitu ya. Oke, tinggal kita close, ini sudah cukup. Kemudian ada tadi display setting ya. Sekarang personalize ini buat ngeganti wallpaper ya, wallpaper teman-teman. Misalkan mau kita rubah jadi sini, maka otomatis wallpapernya juga berubah gitu ya. Ini tuh ya. Atau bisa juga browse ya. Browse ini buat mencari gambar, yang teman-teman inginkan gitu ya. Tinggal dicari aja gitu ya, seperti itu. Oke, menurut saya cukup untuk penjelasannya ya, tentang start, untuk taskbar, dan juga untuk desktop. Teman-teman tinggal praktekin aja ya, jangan khawatir rusak gitu ya. Coba-coba aja gitu ya. Biasanya sih komputer nggak akan rusak semudah itu gitu ya, karena kita salah klik atau mungkin salah pencet tombol di keyboard gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Oke, menurut saya sudah cukup ya. Mungkin ini waktunya juga kepanjangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan atau mau request pembahasan kita berikutnya, mau ngebahas apa gitu ya, silahkan tulis di komentar. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.